Dipersembahkan oleh... Halo pemirsa, senang sekali saya Eliza Hasan kembali menjumpai Anda dalam 30 Minutes with Migrasi TV Digital Kominfo. Dipersembahkan oleh... Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Migrasi siaran TV analog menuju digital merupakan salah satu wujud transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Melalui TV digital, masyarakat mendapatkan akses secara gratis bagi siaran televisi yang bersih, jernih, serta canggih. Bagaimana implementasi migrasi TV digital? Apa manfaatnya bagi masyarakat? Serta perangkat apa yang perlu dipersiapkan untuk migrasi ke TV digital? Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Penyiaran Kemenkominfo, ada Bapak Geriantika Kurnia, dan juga Wakil Ketua Bidang Regulasi Asosiasi Gabel, Bapak Jogianto. Terima kasih Pak Geri dan juga Pak Jo telah bergabung bersama kami. Sekarang kita tentunya sering sekali mendengar terkait dengan TV digital, migrasi TV digital. Nah ini Pak Geri nih, sebenarnya TV digital ini mungkin masyarakat mau tahu apa sih sebenarnya terkait dengan TV digital dan manfaatnya tuh apa sebenarnya? Baik, Mbak Elisa. Kadang-kadang kita masyarakat masih campur aduk antara TV digital dengan isu lainnya. TV digital, siaran TV digital itu adalah siaran yang benar-benar bebas bayar, free to air. Menggunakan antena yang sekarang kita gunakan, menggunakan TV yang kita gunakan. Kalau TV-nya masih analog, tinggal tambah decoder atau set-top box yang harganya insya Allah terjangkau juga antara 200.000 sampai 300.000. Nah, masyarakat sekarang masih berpikir siaran TV digital itu harus pakai parabola, harus pakai kuota internet, harus menggunakan semuanya serba internet atau bayar. Jadi itu salah pemahaman itu. Jadi saya ingin meluruskan siaran TV digital itu adalah siaran yang gratis. Kenapa? Pemerintah mendorong cepat-cepat pindah ke digital gitu. Negara lain sudah pindah ke digital dan kita ingin mendapatkan bonusnya. Yang di saat COVID dan sekarang tadi Mbak Elisa sampaikan transformasi digital ini, kita memerlukan internet kecepatan tinggi. Dan kita negara yang sering terjadi bencana, belum punya frekuensi kebencanaan. Dengan migrasi dari analog ke digital, yang analog itu boros frekuensi, kita akan mendapatkan bonus dan luar biasa di frekuensi 700 ini untuk digunakan internet kecepatan tinggi dan kebencanaan. Itu salah satu dampaknya, dan dampak lainnya adalah jelas multiplier efeknya untuk pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pembuatan atau bisnis baru. Itu yang sebenarnya kenapa pemerintah dorong cepat-cepat migrasi dari analog ke digital, bukan hanya sekedar pindahnya aja, tapi itu multiplier efeknya yang benar-benar akan berdampak luas buat masyarakat, industri, dan negara juga. Mbak Lisa. Oke, tapi sejauh ini progresnya Pak sudah seperti apa sih Pak terkait dengan migrasi ke TV digital? Apa tentunya langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan pemerintah untuk tentunya terkait dengan regulator, untuk mempersiapkan industri juga seperti itu? Baik, nah kita sebenarnya persiapan untuk migrasi analog ke digital itu udah lama. Tahun 2007 itu udah lama. Tapi kebablasan kita dengan pemerintah, dengan industri, saya tanda kutip kebablasan, ingin cepat migrasi analog ke digital, tapi aturan mainnya belum siap dulu. 2012 itu belum siap aturan mainnya. Yang dimaksud aturan main adalah undang-undangnya. Dulu hanya setingkat peraturan menteri. Nah, sekarang dengan terobosan Pak Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja, ini udah
kuat. Undang-Undang 11 itu sudah kuat, ditetapkan tahun 2020, 2 November 2020. Di situ dinyatakan paling lambat 2 tahun sejak ditetapkannya undang-undang, siaran analog dihentikan. Di samping itu turunannya peraturan pemerintah dan peraturan menterinya siap. Itu dasar hukum. Yang kedua jelas, infrastrukturnya harus siap. Infrastruktur yang di sini dimaksudkan adalah infrastruktur digitalnya. Alhamdulillah sekarang sudah di 34 provinsi, selain TVRI juga swasta sudah mendukung infrastruktur TVRI. Nah, infrastruktur sudah siap. Nah, sekarang yang TV analognya, Mbak Elisa belum tahu jumlah TV di Indonesia paling banyak di sedunia. Ada 701 jumlah stasiun TV di Indonesia. Negara lain mungkin paling 20, kita 701. Jadi 700 TV analog ini harus kita pindahkan ke infrastruktur MOOC-nya. Nah, setelah selesai apalagi ekosistemnya adalah masyarakat kebanyakan di Indonesia masih punya TV analog. Hampir lebih dari 50 juta masih TV-nya TV analog. Tapi jangan khawatir, masyarakat bisa beralih ke TV digital dengan menambahkan set-top box atau decoder. Jadi tambahannya alat itu hanya decoder. Kemudian terakhir adalah sosialisasi. Sosialisasi ini benar-benar harus dilakukan kepada masyarakat. Yang tadi jangan sampai salah kaprah juga. TV siaran TV digital itu berbayar. Satu, sosialisasi oleh pemerintah, dan yang paling penting adalah sosialisasi oleh 700 TV analog tadi. Karena masyarakat harus lihat siaran TV analog yang di 700 TV itu. Jadi setiap hari harusnya minimal 3 kali disiarkan bahwa ada penghentian siaran TV analog ke digital. Kalau masyarakat yang nonton TV analog itu berulang kali disosialisasikan itu, saya yakin masyarakat nggak disuruh juga pasti akan berpindah ke digital karena bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya itu bakal nyata gitu. Mbak Erlita. Oke, baik. Nah, soal canggih tadi di belakangnya Pak Geri ada tulisannya canggih teknologinya. Berarti ini kan masuk ke perangkat ya. Ini juga dari udah disebut-sebut sama Pak Geri terkait dengan perangkat. Pak Jo, ini kan kita juga tahu banyak tadi Pak Geri mengatakan datanya hampir 50 juta masyarakat kita masih menggunakan TV analog seperti itu. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apakah nanti persepsi yang tadi dengan apakah tetap harus menggunakan antena, parabola, kemudian ini masih bingung tentunya masyarakat. Pak Jo? Ya, gitu. Yang terjadi saat ini adalah perpindahan ya teknologi dari analog yang merupakan teknologi lama pindah ke teknologi digital. Perlu diketahui Indonesia itu sebenarnya adalah inisiator pertama loh di ASEAN, tapi malah kita yang paling belakang. Jadi kita harus cepat-cepat nih kejar waktu. Nah, seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Geri itu adalah bagi pemilik TV tidak perlu panik. Yang mereka lakukan cuma TV analog ya. Cuman menambahkan satu alat yang bisa dinamakan decoder, bisa dinamakan STB, tapi paling umum disebut adalah STB, set-top box digital. Itu harganya berkisar antara 200 sampai 300 ribu di market. Mau online, mau offline, sudah tersedia dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat adalah pelan-pelan melakukan transisi ini. Dan perlu dilihat di area masing-masing apakah TV digital ini stasiunnya udah mulai bertambah nih. Jadi perlu dipisahin juga kalau TV analog dulu, jadi tiap TV itu mesti punya pemancar sendiri. Tapi di digital itu mereka sudah saling kolaborasi. Satu pemancar bisa broadcast mungkin 3 TV atau bahkan 5 TV. Seperti itu. Jadi tidak lagi pemancarnya cuma ada TVRI, berarti hanya TVRI di situ. Itu salah. Di masa digital bisa-bisa pemancarnya TVRI tapi di dalamnya ada 5 TV di situ.
Seperti itu. Oke, baik. Ini cukup menarik terkait tadi ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masyarakat jangan terlalu terburu-buru kalau waduh TV saya bukan TV digital nih. Jadi saya harus seperti apa? Ternyata TV analog pun masih bisa tapi dengan menggunakan set-top box ya. Seperti itu ya Pak Jo ya. Iya. Oke, baik. Betul. Kita masih akan Betul sekali. perbincangan ini Pak Jo dan juga Pak Gary usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami dalam 30 Minutes with Migrasi TV Digital Kominfo. Saya kembali lagi ke Pak Jo. Pak Jo, tadi terkait dengan set-top box, bahwa ini kan nantinya kalau semuanya akhirnya membeli set-top box tentunya ini kita juga harus siap dengan produksi ini, seperti itu berarti. Nah ini kan apakah perangkat TV digital atau set-top box yang diproduksi oleh pabrikan lokal ini sudah cukup mampukah kira-kira untuk menunjang fitur-fitur yang pastinya akan menjadi keunggulan dari TV digital ini? Saya mewakili Gabel. Di dalam Gabel, asosiasi Gabel itu ada berbagai macam brand Indonesia ya yang ada diproduksi di Indonesia. Kami semua sudah satu kata bahwa ASO atau analog switch off ini kita dukung penuh dengan cara adalah mulai melakukan ramp up untuk production ya. Jadi production STB maupun TV-TV yang dengan menggunakan receiver digital. Nah, itu sudah kita lakukan sejak awal tahun, di mana waktu itu Kominfo sudah mulai sharing ke kita bahwa kita akan melakukan perpindahan ini di tahun 2022, 2 November. Itu adalah deadline terakhir itu sebenarnya. Nah, dari situ produksi-produksi yang kita lakukan, baik berupa TV maupun STB, saat ini sudah mulai didistribusikan ke seluruh penjuru Indonesia. Dari situ saya berharap juga semua masyarakat Indonesia yang daerahnya sudah melakukan switch off, nanti pertama adalah 17 Agustus tahun ini, beberapa bulan ke depan, 1 bulan ke depan, itu ada Banten, Kaltara, dan Aceh yang akan menjadi kehormatan pertama di Indonesia untuk melakukan analog switch off. Itu di area-area itu sudah tersebar dengan baik untuk perangkat-perangkat. Tinggal mereka mau beli online, pakai free ongkir, atau mau datang ke tokonya sambil coba-coba, silahkan. Seperti itu. Oke, nah kalau tadi ya sambil coba-coba, terus ada juga secara online, ada nggak tips dari Pak Jo lah paling tidak untuk mengetahui bahwa pemilihan set-top box yang benar, yang baik itu seperti apa, itu ada nggak sih Pak? Pasti, karena kita kebetulan di Indonesia ya, Kominfo sudah memberikan guidance minimal spek, dan itu berupa dari ada sertifikasi. Jadi kalau Anda mau beli STB digital, pastikan itu punya sertifikasi dari Kominfo. Pastikan, karena apa? Seluruh perangkat di Indonesia bakal standar, semua sama. Itu dengan adanya sertifikasi dari Kominfo. Di boxnya pasti ada nomor sertifikasi Kominfo, itu bisa dicek lewat websitenya Kominfo kalau memang kepingin cek, karena didapati banyak barang-barang yang memang menggunakan sertifikasi milik brand lain untuk mereka bisa berjualan di publik. Seperti itu yang terjadi. Betul. Jadi sertifikasi Kominfo ini bisa dicek juga di layanan websitenya Kominfo ya, untuk meyakinkan betul bahwa ini memang terdaftar, dan jadi kualitasnya juga terjamin seperti itu ya. Karena kan banyak juga aspal takutnya yang keluarnya seperti itu, asli tapi palsu kelihatannya, dan ini yang mengatasi. Betul, jadi kita udah bayar gitu ya. Betul sekali. Oke, baik, saya kembali ke Pak Gary. Pak Gary, tadi
di segmen sebelumnya Pak Jo sempat menjelaskan terkait bahwa kemungkinan akan ada satu kanal frekuensi yang dapat digunakan antara 5 sampai 13 stasiun TV. Mengingat bahwa tadi Anda katakan kita ada 701 analog atau channel ini. Nah, ini bisa dijelaskan terkait dengan hal itu, Pak. Baik, jadi kalau di TV analog satu pemancar hanya untuk dirinya sendiri, tapi di digital benar-benar sangat efisien. Kalau satu pemancar itu bisa digunakan sampai 13 kalau standar definition. Kalau HD bisa 7-8 lah. Jadi benar-benar efisien. Jadi dengan adanya infrastruktur digital ini tidak perlu semua 701 itu punya infrastruktur. Lebih efisien. Jadi kemudian tadi saya ingin meluruskan Pak Jo, jadi untuk tahap 1 17 Agustus ini ada selain Banten, Aceh, Kepri, kemudian Kalimantan Timur, sama Kaltara itu menjadi target ASO yang tanggal 17 Agustus 2021. Insya Allah dari persiapan hampir 95% dari infrastruktur dan TV-TV analog itu insya Allah bisa selesai di akhir Juli ini. Tinggal tugas kita adalah ke masyarakat. Jadi tadi yang set-top box itu di masyarakat harus sudah siap. Dan satu Mbak Erlisa, yang paling mudah ya sebenarnya untuk mengecek bahwa set-top box itu asli atau palsu, selain sertifikat itu ada tanda siap digital gitu. Di peraturan Menteri nomor 4 itu harus disiapkan seperti itu. Nah kalau sekarang ada ini nih di belakang saya, teman saya si Modi, maskot TV digital. Ini sekarang dus-dusnya kayak Pak Jo ini. Salah satunya di dusnya ada si Modi itu. Kalau udah lihat si Modi pasti insya Allah itu udah siap. Sertifikasinya benar. Oke, ada si Modi ya. Termasuk TV-TV-nya juga seperti itu. Jadi nanti kalau masyarakat lihat ada dusnya, ada si Modi, kemudian di tempat-tempat penjualan barang elektronik ada si Modi, tanyain aja tuh set-top box yang ada Modinya atau yang tadi siap digital itu udah itu udah kuncinya ya berarti ya Pak ya. Ya, untuk memudahkan. Oke, baik. Berarti ini sekaligus kita menginformasikan juga berarti untuk warga Banten, Aceh, Kepri, Kaltim dan Kaltara ini sudah harus bersiap menuju TV digital karena pada 17 Agustus 2021 ya, ini akan mulai bermigrasi seperti itu ya, berarti Pak Geri ya. Ya, 34 hari lagi teman-teman yang tadi disebutkan Mbak Risa itu udah mendapatkan yang lebih duluan loh daripada Jakarta loh. Itu siaran TV digital. Dan kita, Mbak Erlisa, kita fokuskan memang didahulukan daerah-daerah perbatasan. Jadi daerah perbatasan dan daerah-daerah yang blank spot kayak Banten itu deket Jakarta tapi nggak ada TV analognya, cuma 3 loh Mbak Erlisa. Jadi rata-rata di daerah-daerah tersebut kita akan dulukan, terutama perbatasan. Kita perbatasan paling utama siaran TV digital. Kenapa kita fokuskan di perbatasan? Karena negara tetangga kita udah semuanya digital. Dan masyarakat perbatasan itu akhirnya nontonnya siaran TV digital dari negara tetangga. Jadi sayang kita di negara sendiri kok nontonnya siaran TV tetangganya itu. Nah kalau itu tadi ada 1, 2, 3, 5 provinsi yang akan lebih dulu merasakan TV digital. Sisanya, nah ini sisanya kita akan tadi sempat sih ada bocoran dari Pak Jo ya, November 2022 ya Pak? Ya, itu limit terakhir. Limit terakhir, dan ini kita bisa ngerasakan di tahun 2022 juga Pak Geri berarti?
Jadi jadi paling lambat 2 November 2022 itu akhir ya. Jadi seluruh dunia itu akan dibagi tahap-tahapannya. Kita di Indonesia dibagi menjadi 5 tahap, Mbak Elisa. Oke. Tahap pertama adalah di 17 Agustus 2021. Tahap kedua nanti ada tahap kedua tanggal 31 Desember 2021. Jadi tahun sekarang ada 2 tahap. Tahun depan ada 31 Maret 2022, itu hasil seleksi lelang yang kemarin di 22 provinsi, deadline-nya di Maret. Dan 17 Agustus 2022 itu kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja yang benar-benar di situ akan berdampak terhadap industri penyiaran karena ada iklannya ya. Dan terakhir tahap 5 sebenarnya 2 November 2022 itu adalah tahap cadangan. Harapan kami pemerintah 17 Agustus 2022 ini udah benar-benar harapannya bisa ASO semua. Siaran analog sudah dihentikan sehingga pada hari kemerdekaan tahun depan kita sudah sama setara dengan negara-negara lain gitu, Mbak Erlisa. Oke, jadi kita udah go digital ya tahun depan. Diharapkan seperti itu sebagai hadiah ulang tahun Republik Indonesia. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Jo dan juga Pak Geri. Masih ada satu segmen terakhir dan pemirsa tetaplah bersama kami. Jadi digital. Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dan saya lanjutkan kepada Pak Geri. Pak Geri, ini kalau dilihat tadi mungkin masyarakat masih akan terus bertanya, apalagi manfaat yang bisa saya dapat? Apakah memang selain sebagai siaran penyiaran, mungkin apa sih sebenarnya kelebihan lainnya dari siaran televisi digital ini? Baik, jadi di siaran TV digital pertama ada EPG ya, Electronic Program Guidance. Jadi kalau di TV analog kita tidak bisa lihat namanya jadwal siaran, kita tidak bisa interaksi. Di digital sudah bisa melihat seperti itu interaktif. Yang kedua, di analog kita tidak bisa orang tua kalau anak-anak yang belum cukup itu nonton film-film yang belum cukup umur tidak bisa di-lock. Di TV digital kita bisa nge-lock, ada parental lock-nya. Jadi kalau Mbak Elisa anaknya belum cukup umur ada film-film atau tertentu kita bisa lock. Ketiga, betul. Ketiga, kita juga suaranya Mbak Erlisa ini kalau di studionya Berita Satu ini Dolby, kita di rumah kita bisa serasa di studio gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Kemudian yang paling penting ini, kita sering terjadi kebencanaan. Ada fasilitas early warning system. Jadi kalau misalkan, coba Mbak Elisa, tahun berapa kita di Aceh terjadi tsunami dan di Tokyo terjadi tsunami. Bedanya benar-benar, bencana di Tokyo bisa ditanggulangi, mitigasinya lebih kecil ya. Akibatnya. Tapi di Aceh luar biasa. Itu karena kita tidak punya tadi frekuensi khusus kebencanaan. Dengan TV ini, dengan migrasi analog ke digital ini, nanti kalau di suatu daerah ada bencana, di TV itu terinterap, akan bersatu dengan handphone, radio, semuanya akan bersatu dan diinterap bahwa daerah sekitar itu masyarakat harus menjauh atau seperti apa untuk menghindari terjadinya bencana itu. Dan ini yang ini nih tagline di belakang saya, bersih, jernih, canggih. Kalau Mbak Erlisa benar-benar seperti apa adanya,
kinclong itu kelihatan banget, makanya harus bener-bener make upnya jelas, kalau enggak jerawat setitik pun bisa kelihatan gitu. Wow. Dan ini masyarakat juga kalau di TV analog itu semakin jauh dari transmitter itu bintik-bintik, ada goyang, ada hujan angin. Kalau digital sistemnya ada sinyal atau enggak, bagus atau jelek, hilang, enggak ada sama sekali. Nah itu yang benar-benar luar biasa. Makin jauh dari transmitternya, selama ada sinyal digitalnya ya sama aja. Dimanapun dia akan menerima hal yang sama, tidak semut-semut lagi, tidak seperti. Saya baru mau bilang, jadi anti semut juga ya berarti ya kalau. Iya. Oke, Ya. baik. Saya beralih ke Pak Jo. Pak Jo, ini ya kalau kita lihat memang peralihan Silakan. dari siaran analog ke digital ini kan tentunya memiliki tadi manfaat yang banyak dan juga pasti dampak yang sangat luas, karena kita tadi lihat bahwa ada 50 jutaan atau jutaan rumah tangga di Indonesia saat ini masih menonton TV analog. Bagaimana tentunya industri dari elektronik mempersiapkan diri untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dan bagaimana Anda meyakinkan bahwa ini kami pasti bisa dan optimis bahwa ini kan target akhirnya memang 2 November 2022, tapi kita pinginnya adalah di 17 Agustus 2022 kita semua sudah digital. Oke, jadi saya mewakili Gabel udah memberikan statement kepada teman-teman di Kominfo, Pak Geri, dan khalayak luas sebelumnya, menyatakan bahwa ini sebenarnya dari segi bisnis adalah penawaran yang cukup bagus untuk bisnis. Karena apa? Ini akan ada penjualan set-top box maupun TV-TV digital berpemancar digital, receiver-nya digital itu akan menjadi booming. Berarti dari sisi industri ya kita harus berbondong-bondong untuk menyambut yang dinamakan adalah ASO, Analog Switch Off ini. Nah, tapi secara industri saat ini kita perlu aware juga bahwa kita juga diterpa oleh kelangkaan chipset ya. Tapi itu bisa kita atasi dengan berbagai cara untuk memastikan kita bisa mendukung penuh program-program dari Kominfo, dari pemerintah saat ini. Itu yang membuat kita melakukan konsolidasi antar manufacturer untuk melakukan distribusi barang seluas mungkin di seluruh penjuru Indonesia, mengikuti pola dari analog switch off yang akan dilakukan bertahap oleh teman-teman Kominfo. Okay. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi siap tentunya ya para pengusaha tentunya terkait dengan hal ini. Baik, terakhir closing statement dari Anda singkat saja, Pak Jo, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat terkait dengan migrasi TV digital? TV digital adalah gratis, tidak berbayar, dan segera ganti Anda ke TV digital untuk gambar dan experience yang lebih baru. Oke, Pak Geri, dari Anda. Ayo masyarakat, jangan ragu-ragu pindah ke digital. Jangan khawatir TV yang ada di teman-teman tidak akan diganti, cukup tambah set-top box dan benar-benar mendapatkan kualitas bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo dukung migrasi ke TV digital. Ayo dukung migrasi TV digital Indonesia bersih, jernih, dan canggih. Terima kasih Pak Geri dan terima kasih Pak Jo telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, terima kasih. 30 Minutes with Migrasi TV Digital Kominfo. Siaran televisi digital sudah mulai bisa disaksikan dari sekarang. Untuk itu segera pasang set-top box apabila televisi di rumah belum digital untuk terus menikmati acara-acara kesayangan Anda. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.